Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fatih Ikram Zahirah dari KPI 2A dengan NIM 12512900039. Saya menjalankan 10 hari challenge bersama Pak Fahrudin untuk tahajud, baca Quran, dan juga baca buku. Video ini berisi tentang kesan saya selama 10 hari mengikuti challenge-nya. Pertama, sholat tahajud. Alhamdulillah prosesnya sangat begitu lancar dan lebih kepada sulit untuk melawan rasa malasnya saja. Adapun yang saya alami adalah lebih tenang, dan saya percaya bahwasannya ibadah tahajud adalah suatu ibadah yang paling indah karena dampak yang saya alami dari tahajud itu adalah terkabulnya doa-doa saya. Walaupun tidak semuanya terkabul, tapi mostly doa-doa saya itu terkabul dengan langsung ataupun diganti yang lebih baik sama Allah gitu. Jadi benar-benar tahajud itu indah, dan alhamdulillah saya berhasil menjalani 10 hari berturut-turut sholat tahajud. Tips tahajud dari saya: pertama, niat, luruskan niat. Intinya niat dulu di malamnya sebelum tidur, Ya Allah, aku pengen sholat tahajud besok. gitu. Nanti kalau bisa spesifikin jamnya, karena Allah tuh akan membangunkan kita di jam yang kita mau. Karena aku gitu. Ya coba aja dulu, Fan kamu sama saya, cobain aja dulu, oke? Yang kedua adalah setel alarm yang kenceng, yang agak berisik. Contohnya saya adalah orang yang kayaknya akan membangunkan rumah saya kalau misalnya alarm saya berdering. Karena lagu yang saya setel adalah bangun pasti itu, oke, bangun. Dua, membaca buku. Untuk prosesnya tidak terlalu sulit karena yaudah saya memang suka baca buku, walaupun sebenarnya tidak berturut-turut itu, tapi sebelumnya saya baca buku dari ya kurang lebih 1 minggu 2 kali atau 3 kali baca buku. saya alami selama baca buku nggak ada. Cuman saya kadang bingung karena bacaan yang saya baca itu Bukan buku yang kaleng-kaleng. dampaknya alhamdulillah saya paham atas apa yang saya baca, karena sebelumnya saya udah pernah baca buku itu dan saya nggak paham. Akhirnya ketika saya baca lagi yang sekarang saya paham, walaupun 1 halaman doang, tapi itu benar-benar sulit untuk mengartikan, menerjemahkan, dan memaknai apa yang ingin buku itu sampaikan. Tips dari saya buat orang-orang yang mulai baca buku: mulailah dari buku-buku yang mudah seperti novel ataupun ya komik, gak apa-apa. Yang penting baca buku, karena sekalipun itu novel, sebenarnya semua buku insya Allah akan mempunyai hikmah daripada bacaan-bacaan yang kita baca gitu. Nah nanti kalau misalnya udah lumayan sering baca buku, ya mulailah dari 1 hari 1 halaman gitu baca buku. Nanti akan upgrade tersendirinya dan akhirnya kamu bisa mengupdate wawasan kamu, sekaligus juga mengupdate hikmah-hikmah yang bisa kamu ambil daripada buku yang kamu baca. Seperti itu. Akhir baca Quran. Sebenarnya harusnya baca Quran dulu, tapi yaudah keburu buku buat ini. Selama prosesnya saya tidak terlalu mengalami banyak kesulitan sama baca Quran karena alhamdulillah saya udah lumayan bisa baca Quran. Karena seminggu saya ada baca Quran kok pasti. Nah, lalu Adapun yang saya alami adalah pastinya saya lebih tenang. Saya lebih tenang dong karena ya kan saya semakin dekat dengan Allah gitu. Dampaknya saya lebih fresh aja, dan beberapa kali saya menemukan ayat-ayat yang memang relate dengan kehidupan yang sedang saya alami sekarang gitu. Tips dari saya baca Quran adalah mulailah dari sedikit demi sedikit akan lama-lama menjadi buku. Dan dalam artian mulailah dari 1 ayat. Kalau misalnya emang bener-bener gak bisa banget 1 ayat dulu 1 hari, lalu tapi bacanya berkala gitu, Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan lain sebagainya. Tapi itu wajib konsisten. Terlalu kalau misalnya yang kedua, kalau udah upgrade, mulailah kayak 1 hari 5 halaman, 1 hari 10 halaman, seperti itu gitu. Mulailah dari ayat, lalu ke halaman, lalu lembar. Alhamdulillah selama 10 hari saya mengikuti challenge ini, saya happy dan saya tenang, saya bahagia karena hampir semua doa saya terijabah, saya menambah wawasan, dan juga saya senang gitu. Terima kasih Bapak Fahrudin. Itu aja challenge-nya 10 hari. Jangan lupa kalian ikutin challenge ini juga. Siapa tahu dari 10 hari bisa mengubah seluruh hidup kamu. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di challenge-challenge lainnya.